Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Bakhtiar Nasir, saya pengasuh di pesantren Sabilia. Menarik sekali penjelasan dari Habib tadi tentang demokrasi dan syariah Islam. Tapi yang menggelitik saya ini masalahnya, Indonesia ini kan masyarakatnya pluralistik ya, bukan cuma orang Islam, dan dipastikanlah, hampir dipastikan bahwa non-muslim itu tentu alergi terhadap syariat Islam. Pertanyaan saya, apa pendekatan atau metodologi yang efektif dan realistis menurut Habib dalam menawarkan syariat ini sebagai solusi alternatif setidaknya untuk mereposisi sistem demokrasi yang sudah terlanjur mengakar? Jadi maksud saya, pendekatan di kalangan muslimnya bagaimana yang paling efektif, dan pendekatan di kalangan non-muslimnya apa yang paling efektif untuk menawarkan solusi syariat Islam sebagai substitute daripada demokrasi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Sebetulnya pertanyaan yang keempat ini merupakan lanjutan atau pengembangan daripada pertanyaan yang ketiga tadi. Sebetulnya baik itu untuk memberikan pengaruh yang positif kepada kalangan muslimin ataupun non-muslim di dalam persoalan upaya untuk penegakan sistem Islam ini, itu keduanya sama, bahwa yang harus kita gunakan adalah dakwah. Karena sebetulnya dakwah itu digunakan dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya kepada orang-orang Islam, tapi juga digunakan kepada orang-orang non-Islamnya. Nah, karena itu kita harapkan bahwa dakwah semacam ini terus ditingkatkan. Hanya saja memang bahwa dakwah kepada umat Islam tentu tidak sama dengan dakwah kepada umat yang belum Islam. Nah, saya melihat kawan-kawan di Arimatia ini sudah punya satu mekanisme, pola kerja, metodologi yang boleh dikatakan sudah cukup teruji bagaimana untuk menyampaikan dakwah Islam ini ke kalangan non-Islam. Nah, otomatis di dalam kita menjelaskan kepada masyarakat apa itu Islam, apa itu demokrasi, bagaimana Islam menawarkan satu sistem yang baik. Nah, khususnya dakwah ke kalangan orang-orang non-muslim sendiri, saya rasa metodologi yang digunakan oleh Arimatia selama ini bisa kita gunakan. Artinya kalau Arimatia selama ini mengundang kaum muslimin, mengundang orang-orang non-muslim dalam satu tempat, kemudian diadakan dialog, diadakan diskusi, saya rasa itu merupakan satu cara yang tepat, dan itu harus kita kembangkan, termasuk di dalam mensosialisasikan tentang Islam dan demokrasi yang baru saja kita bahas. Jadi intinya sebetulnya jawabnya satu, tingkatkan dakwah. Sekali lagi, tingkatkan dakwah. Insya Allah dengan cara-cara ini orang non-Islam pun, sekalipun mungkin mereka belum tertarik untuk masuk ke dalam ajaran Islam, tapi paling tidak setelah mereka tahu, oh begitu Islam, oh begitu sistemnya. Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan setidak-tidaknya mereka ke depan tidak lagi menjadi penghalang daripada bagi upaya umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Sebagai contoh, saya pernah dialog dengan beberapa tokoh Kristen, di antaranya beberapa tokoh dari CSIS seperti J. Kristiadi dan kawan-kawan. Kita dialog tentang apa sih yang diperjuangkan oleh FPI selama ini, syariat Islam macam apa sih yang kita perjuangkan. Ternyata setelah kita dialog dengan mereka, no problem. Artinya mereka bukan berarti mereka setuju, tapi begitu mereka lihat apa tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri, setelah kita jelaskan bahwa ini adalah untuk kebaikan umat Islam, bahwa ini adalah supaya untuk menjadikan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sebagai umat yang baik. Karena kalau syariat Islam diterapkan, umat Islamnya baik. Kalau umat Islamnya baik, otomatis kan minoritas tidak tertindas, minoritas tidak teraniaya. Nah, setelah kita berikan pemahaman bahwa dengan penerapan syariat Islam, umat Islam akan digiring menjadi umat yang baik. Kalau umat Islamnya sudah baik, nggak usah khawatir. Yang minoritasnya tidak akan pernah tertindas, tidak teraniaya. Ternyata begitu mereka paham, mereka ikut mendukung. Jadi ternyata tujuannya bukan untuk mengintimidasi minoritas, bukan untuk memarginalisasikan minoritas, bukan untuk menganiaya minoritas. Maka itu tidak benar. Kalau ada mengatakan bila syariat Islam itu berlaku nanti minoritas tertindas, minoritas teraniaya. Kalau syariat Islam itu diberlakukan nanti Indonesia yang majemuk, yang plural ini akan bercerai-berai, berpecah belah. Nah, ini saya anggap sebagai fitnah. Loh, kenapa saya katakan fitnah? Karena kalau orang mengatakan bila syariat Islam itu berlaku minoritas tertindas dan teraniaya, berarti yang bersangkutan memfitnah bahwa sistem Islam, syariat Islam, hukum Islam
itu merupakan sistem penindasan, sistem penganiayaan. Nah sekarang kita mau tantang mereka, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Itu coba kemarikan, tunjukkan kepada kami dalil-dalilmu, hujah-hujahmu, argumentasimu, kalau kamu itu memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi ayat Al-Quran yang mana, hadis Nabi yang mana yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengintimidasi orang non-Islam, untuk menganiaya daripada orang-orang non-Islam, apalagi untuk membantai mereka. Tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang mengajarkan sedemikian rupa. Nah, bahkan ada satu hadis yang luar biasa yang tidak akan kita dapatkan dalam ajaran agama lain, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam satu kesempatan, di mana beliau nyatakan, man adza dzimmiyan fa ana khosamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang di luar Islam yang bersikap baik terhadap umat Islam, yang tidak mengganggu umat Islam. Jadi kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu orang non-Islam, yang nggak mengganggu umat Islam, fa ana khosmuh, kata beliau, maka aku akan jadi musuh dia. Khosamtuhu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti akan aku musuhi dia. Masya Allah. Ini kita bisa lihat toleransi yang bagaimana yang lebih dari ini, ya ikhwan. Jadi ini betul-betul Nabi menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa, jauh di atas orang-orang selama ini yang ngaku-ngaku punya toleransi, saudara. Nabi katakan, andai kata ada orang Islam mengganggu orang non-Islam yang tidak pernah mengganggu umat Islam, maka saya akan jadi musuh si Muslim tadi. Subhanallah. Nah karena itu sekali lagi, setelah apa yang tadi saya sampaikan, ya otomatis dialog itu merupakan jalan yang terbaik. Kita ajak orang-orang non-Islam untuk dialog, untuk diskusi sebagaimana yang dilakukan oleh Arimatia selama ini. Insya Allah mereka akan mengerti tentang Islam. Kalaupun mereka belum tertarik untuk masuk Islam, setidak-tidaknya kesalahpahaman, kecurigaan terhadap sistem Islam yang akan memarginalkan mereka, menganiaya mereka, memeras mereka, mengintimidasi mereka, kecurigaan semacam itu akan hilang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang perlu kita ketahui daripada bagaimana fitnah-fitnah tadi sepatutnya tidak terjadi kalau kita ingin betul-betul memahami Islam secara baik. Apalagi tadi dikatakan kalau syariat Islam diberlakukan, Indonesia akan cerai-berai, akan pecah belah. Ini juga fitnah. Dengan ungkapan tadi berarti dia memfitnah kalau syariat Islam itu syariat pemecah belah, syariat penganiaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah persoalan dikatakan Indonesia majemuk, Indonesia plural, dulu negara yang dipegang oleh Nabi, Madinah dan sekitarnya, itu juga plural, itu juga majemuk. Di sana ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Ubadul Asnam. Majemuk masyarakat Madinah saat itu. Jadi bukan tidak majemuk, tapi dengan piawainya Nabi mampu memimpin mereka dengan menerapkan sistem Islam dan menunjukkan kepada mereka bagaimana indahnya Islam. Ternyata orang-orang kafir tadi akhirnya menerima penerapan syariat Islam yang ada. Nah ya inilah PR buat kita semua. Bagaimana kita tunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa syariat Islam ini diturunkan sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan hanya sebagai rahmat untuk kaum muslimin saja, bahkan untuk seluruh umat manusia yang mau ikut tunduk daripada aturan yang ada di dalam ajaran Islam tersebut. Nah karena itu sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana cara yang paling efektif, yang paling baik? Caranya adalah dengan dakwah, ajak-ajak diskusi, banyak yaitu seminar, penulisan buku, sosialisasi ke semua tempat, termasuk ke umat di luar Islam sekalipun. Nah akhirnya sebelum saya cukupkan, saya ingatkan tentang konsep yang terbaik yang pernah Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah membimbing nabinya bagaimana cara menghadapi orang-orang Yahudi. Allah katakan kepada Nabi bagaimana cara menghadapi orang Yahudi. Faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul aliyyul azim. Luar biasa Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak itu mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang kita tunjukkan dengan amal ibadah kita di hadapan mereka. Wal mau'izatil hasanah, dan ajak mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bisa mengena di nurani mereka agar mereka mengenal Islam itu apa. Dan kalau terpaksa Allah bolehkan untuk kita diskusi dengan mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka debat, ajak mereka diskus,
Tapi jangan lupa Allah syaratkan satu, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Allah mengajarkan kepada nabinya untuk mengajak orang-orang Yahudi diskusi bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Nah, ini kalau kita sudah lihat sedemikian rupa, ini konsep ilahi yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, sehingga menjadi konsep nabawi bagaimana cara berdakwah terhadap orang-orang di luar Islam, agar kita bisa memperkenalkan mereka kepada mereka apa itu Islam, apa itu syariat Islam, apa itu sistem Islam. Insya Allah kalau kita ikuti konsep ilahi ini, kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang bisa kita jawab. Wallahu a'lam.